aku ini loh, ibaratnya selaku pejabat, masa iya istilahnya bikin laporan itu seperti ini terkait dengan keuangan. Lewat belakang itu tadi kan pasti bermasalah gitu kan, nggak mungkin dia nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba pilih jalan belakang gitu kan. Para pemirsa, jumpa lagi dengan Oplas atau yang dikenal dengan opini sekilas. Dan untuk topik kita pada siang hari ini ya guys, kita akan mengangkat mengenai suatu berita tentang sosok pejabat ya yang memang terkena OTT atau operasi tangkap tangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang disingkat dengan namanya KPK seperti itu. Dan dalam membahasnya, saya juga ya sendirian ya, ada Erika sama Kanita. Gitu. Nah, kalau menurut saya ya guys, Kanita sama Erika, yang namanya OTT ini kan memang bentuk suatu kinerja dari lembaga KPK ini yang memang bertugas ya untuk memberantas adanya korupsi kan itu. Nah, kalau sekarang misalkan ada bupati yang terkena OTT ini, kalau menurut saya pribadi ya itu sebetulnya juga bagian dari konsekuensinya selaku pejabat. Karena memang kenapa kok itu kemudian dimasukkan dalam suatu berita ataupun media, ya itu sebagai salah satu contoh ataupun bentuk di mana memang ternyata yang namanya korupsi itu ya tidak hanya berada di level yang paling atas, ya mulai sekarang udah mulai masuk ke beberapa pejabat yang juga di area-area yang memang itu pun kalau dari awal saya lihat pun juga itu sebetulnya tidak begitu terekspos dengan baik itu media ataupun tentang istilahnya info-info yang beredar juga memang dia itu tidak terekspos. Nah, kenapa kemudian sekarang begitu dia terkena OTT ini, dia kemudian menjadi terkenal juga di beberapa media massa ataupun media cetak seperti itu. Nah, tapi ya itu lagi, apakah kemudian sekarang itu yang namanya OTT itu istilahnya apa ya? Kok kenapa kok hanya menyasar mereka selaku pejabat ya? Kalau aku lihat juga karena OTT ini kan memang bertujuan untuk memberikan efek jerah buat si para pejabatnya. Nah, silakan dari Erika ataupun Kanita ada pendapat apa terkait Kanita dengan dulu deh. Biasanya kan kalau kalau SD Surya aku, sekarang Kanita dulu lah. Oke, jadi kan si dia ini nggak pernah terekspos ya, yang si Ade Yasin ini. Sekalinya terekspos namanya langsung jeret, langsung jelek kan hitungannya. Kalau menurut saya tanggapan soal kasus suap Ade Yasin keempat auditor BPK ya kalau nggak salah, demi mendapatkan predikat WTP. Wajar sih, karena apa ya, pejabat publik ataupun kepala daerah itu kan pasti akan berbondong-bondong ya untuk istilahnya pamer predikat ini tadi. Soalnya hal itu juga bisa untuk memberikan citra baik nama dia sendiri gitu. Jadi secara tidak langsung kan dia akan menjual atau akhirnya dapat simpati gitu dari masyarakat. Dan kalau orang Jawa bilang mungkin
dilalai kok pas apa sih dia yang kena gitu loh. Karena kan bisa jadi si Ade Yasin ini salah satu dari ratusan atau bahkan ribuan kepala daerah yang mungkin juga melakukan hal yang sama. Cuman kan mereka ya nggak ketangkep gitu, yang ketangkep apesnya si Ade ini gitu. Karena kita kan nggak bisa ini ya, nggak bisa memastikan kalau si kepala daerah di Indonesia itu terutama benar-benar bersih dari korupsi gitu. Jadi ya kalau menurut saya wajar hal itu gitu untuk citranya dia itu tadi. Itu sih. Erika? Kalau dari aku sih mungkin aku lihat dari sisi accounting-nya banyak orang yang bilang ini adalah disclaimer. Padahal kalau kita lihat di aturan yang ada itu bukan disclaimer tapi TMP atau tidak memberikan pendapat. Jadi ya kalau aku bilang sih dari segi laporan isunya kita itu kan kalau dari BPK kan kayak kita punya perusahaan atau kalian sebagai wajib pajak tiap tahun kan pasti ada laporannya gitu kan. Gampang aja sih, maksudnya ya keterima berapa, keluar berapa kan gitu. Itu bukan sesuatu yang besar gitu loh. Sampai akhirnya daripada nyuap-nyuap ya benerin aja laporannya kan gitu. Isunya di tempat kita atau di negara kita atau di daerah yang sekarang lagi banyak disorot adalah banyak SDM-nya itu tidak memiliki background accounting. Jadi begitu itu di audit oleh BPK, laporannya yang nggak karu-karuan gitu. Aku nggak nyalain juga sih, dalam artian ya mungkin asal comot, mungkin dalam masalah asal comot ya udah kamu yang bikin laporan, padahal dia nggak tahu cara bikin laporan keuangan seperti apa. Itu juga banyak ngaruh gitu loh. Kenapa nggak sekarang kita nggak buka aja asalnya untuk daerah atau mungkin nggak usah ngomong yang gede-gede ya, maksudnya suatu kota atau kabupaten, mungkin bisa dimulai dari kelurahan kayak gitu. Yang kelurahan yang bikin laporan harusnya punya background accounting, entah itu lulusan S1 accounting atau mungkin dia ambil brevet pajak kayak gitu-gitu. Jadi dia ngerti untuk bikin laporan kayak gitu. Itu salah satu isunya sih yang sekarang ada. Jadi ya kalau aku bilang kalau daripada abis gitu laporannya di disclaimer gitu kan, mending cari orang yang bisa bikin laporan, terus abis gitu seandainya itu emang kita nggak ngomong dia korupsi atau apa ya, ini kan kita lihat cuma dari laporan kan gitu, mungkin aja cara dia pelaporannya nggak pas gitu, nggak sesuai dengan standar standar penyajiannya kayak gitu kan. Biasanya kalau di pemerintah itu semua laporan biasanya harus ada standar akuntansi pemerintahnya, jadi mungkin dia tidak sesuai dengan standar akuntansi pemerintah kayak gitu. Jadi ya istilahnya kebetulan nggak sesuai dengan istilahnya pembukuannya kan begitu. Nah terus diterusinnya itu dia nyogok lah. Kalau aku ya cari orang yang benar yang bisa bikin kan gitu, daripada dia nyogok. Itu sesuatu yang apa ya, orang kok bikin susah diri sendiri gitu loh. Kalau emang dia setelah dia staffnya nggak bisa bikin pembukuan, ya carilah yang bisa. Masa satu Indonesia berapa, hampir 300 juta penduduk loh, masa nggak ada satu yang bisa bikin pembukuan? Betul. Mungkin tarifnya lebih mahal kali, Bu. Jadi nggak berani daripada yang dia lain. nyogok, ayo. Kalau aku mikir daripada dia nyogok sekian lo bayar accounting, maksudnya yang benar paling berapa sih sebulan kan, nggak mahal juga gitu loh, daripada habis gitu dia ketangkep OT kayak gitu-gitu. Kalau aku bilang itu nggak worth it sih gitu loh. Iya, jadi Kecuali kalau emang niat awalnya mau korupsi ya beda lagi ya, aku nggak ngomong ya gitu. Tapi kalau emang niat awalnya aku emang bisa bikin pembukuan atau apa, yang nunjukin laporan yang benar, ya kalau aku bilang hire orang yang bisa bikin pembukuan kayak gitu. Jadi ya karena itu ya mungkin ya dia, kalau saya lihat juga kan istilahnya
khawatir juga, dia mungkin takut terekspos kan. Jadi masa sih aku ini loh, atau ibaratnya selaku pejabat, masa iya istilahnya bikin laporan itu seperti ini terkait dengan keuangan kan begitu. Karena juga mungkin dia juga takut kan, kemudian tidak lama dia kemudian dipecat. Jadi pejabat kan ya bisa, Rita. Karena kan kalau istilahnya terkait dengan laporan finansial itu setahuku itu juga memang hal yang paling krusial. Jadi apa ya? Hal yang paling istilahnya sensitif. Jadi kalau itu dia aja nggak beres, wah kalau dia nanti kepingin jabat lagi, ya kalau saya bilang sih akan sulit begitu loh Erika. Kan kalau kamu kan itu kan sebenarnya pejabat itu kan kepingin itu ya satu dia punya kinerja itu bagus, kedua dia punya nama itu juga bagus. Ya siapa tahu naik jabatan sekarang jadi istilahnya RT, Bupati, nah, bupati, nanti naik lagi. besok jadi presiden. Ya, kan begitu. Tempatnya kejauhan. Hari, Ya kan intinya pengen terlihat sempurna lah ya. Iya, benar. itu sebenarnya itu kalau saya bilang itu sebenarnya salah satu apa ya bentuk dari naluri ya yang namanya manusia. Karena manusia juga pasti juga kepengen istilahnya dikenal dengan satu kinerja yang bagus, kedua juga hal-hal yang positif, Erika ataupun Kanita kan begitu. Nah kalau sekarang misalkan Erika ataupun Kanita ini, misalkan ini sebagai pejabat, terus juga apa ya, kemudian ya mengetahui juga, waduh aku ini udah bikin laporan finansial ini keliru. Nah, kemudian sudah coba meng-hire segala macam, baik itu accounting atau apa gitu, ternyata ya ndak bisa istilahnya apa menemukan ini di mana salahnya, atau udah terlanjur juga dibikin report seperti itu. Apa yang dilakukan Erika ataupun Kanita selaku pejabat? Apakah berani dengan gentle mengakui di depan publik atau ya menggunakan hal-hal seperti itu? Silakan. Kalau aku yang jelas pasti gentle lah. Oh, maksudnya kalau emang itu salah, artinya laporannya salah loh ya, bukan akunya korupsi. Kalau emang itu laporannya salah, aku pasti gentle. Aku bilang ini laporannya salah dan begitu di audit saatnya itu laporannya salah, itu ada apa ya namanya wajar dengan pengecualian, dalam artian dia itu melaporkan sesuatu, kemudian mungkin laporannya itu salah, tapi dia aku punya bukti gitu loh. Ini loh, emang aku udah spend sekian, ini notanya seperti ini, dan ini buktinya, alasannya itu entah membangun apa sekolah atau apa kayak gitu-gitu. Ini loh sekolahnya emang ada dan sudah terbangun, dan ini dengan project sekian kan kayak gitu. Itu it's okay gitu loh. Dan kalau aku sih personally ya aku gentle lah. Maksudnya kalau emang salah, tapi rasanya kalau kita sudah hire staff yang benar ya, maksudnya emang dia sudah di bidang akuntansi, habis itu dia laporan salah ya pasti tak pecat dulu tau staffku kan gitu. Kerja nggak bener soalnya. Oke, kalau dari Kanita gimana? Kalau Kanita selaku pejabat. Ya, kalau dari saya sih untuk masalah laporan keuangan ya dari awal kalau emang udah nyeleweng, maksudnya rencana kita tidak sesuai dengan realitas, pasti kan ke bawahnya tuh akan amburadul lah, nggak bisa di ini lagi. Nah, tapi kalau dari awal udah tertata, udah sesuai dengan apa rencana kita, dan apa ya, maksudnya tuh uang keluar kemana tuh jelas gitu loh, data-datanya jelas, ya di akhir pengecekan pasti nggak akan terjadi masalah gitu loh. Nah, orang-orang yang pilih jalan lewat belakang itu tadi kan pasti bermasalah gitu kan, nggak mungkin dia nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba pilih jalan belakang gitu kan. Jadi ya balik lagi ke orangnya, kalau emang dari awal kita emang udah bener laporannya ya nggak perlu ini sih,
nggak perlu sampai Nyogok. rumus. Nah, Tapi gitu, apakah kemudian ketika misalkan Erika atau Kanita itu kemudian kalau kalau orang Jawa bilang keblowo, udah kadung. Kadung itu eh, udah terlanjur membuat laporan seperti itu, wis ketahuan pada saat itu ya siapa tahu tuh wis istilahnya diaudit, kemudian ketahuan wah ini kok nggak sesuai ya istilahnya Bu Erika ataupun Bu Kanita. Nah kemudian karena istilahnya udah ketahuan begitu, sekarang begini, apakah selaku pejabat yang ada dalam istilahnya Bunda Erika ataupun Kanita di situ, pertama ada perasaan enggak sih kepingin menutupi itu, atau istilahnya masa iya so Erika sama Kanita dengan legowo bilang kepada publik begitu, wah ini ya kesalahan saya, kan pertama pasti malu dong selaku pejabat. Nah gimana, apakah itu istilahnya apa ya, itu buat Erika ataupun Kanita lebih memilih malu daripada atau harus nutupin malu. ya, gimana? Silakan. Ya sama kayak yang dibilang Bu Erika tadi sih, kita ya pasti maunya nutupin kesalahan kita, cuman dengan cara yang lain, misalnya nge-hire orang lain tadi gitu. Jadi jangan dijadikan lewat pintu belakang tuh jadi cara satu-satunya gitu. Jadi kalau aku sih pribadi ya gentle sih kalau dalam artian kalau itu emang kesalahannya di aku, sebenarnya aku toh sudah hire orang yang aku pikir dia benar bisa ngerjain accounting, ternyata habis itu pas waktunya detik-detik terakhir laporannya nggak karuan ya kan. Ini kejadian di kantorku sih. Jadi detik-detik aku lapor kemarin, makanya aku bilang sama anak-anak, aku jangan diganggu seminggu, aku mau ngurus laporan pajakan. Itu akhirnya ya akhirnya aku tackle sendiri sih gitu, dalam artian ya kalau aku sudah nge-hire seseorang terus kalau orang itu nggak benar, ya saatnya begitu di audit dan hasil auditnya jelek, ya aku pasti ngaku ya salahku gitu. Aku sebagai leader mungkin tidak begitu aware kalau seandainya dia itu melakukan penyelewengan atau apa kayak gitu-gitu. Jadi ya kalau aku sih gentle sih, nggak ngapain juga nyogok-nyogok, habis itu kitanya ribet sendiri di belakang. Nah, udah kehilangan uang banyak, belum malunya. Habis itu dipecat lagi, masuk penjara, ribet. Nah, bertubi-tubi. Tapi begini, ini kan kalau kita lihat itu kan istilahnya mereka itu kan yang memang melakukan OTT itu kan juga ya dapat dikatakan juga ya siapa tahu ada info-info kan. Jadi gini loh, kan yang namanya Erika ataupun Kanita itu kan pada saat dia kepingin nyogok itu kan juga kalau dibilang waktunya kapan, terus hari apa, itu kan mestinya itu tidak bisa diketahui oleh orang yang dari luar begitu. Nah, apalagi kemudian kamu Erika ataupun Kanita sajane ya OTT ini juga ada peran dari orang dalam yang memang ya siapa tahu dia juga, kalau orang Jawa bilang sih ada perasaan ora penak gitu sama Kanita ataupun Erika gitu, ya ketepaan aja Erika sama kita itu kemudian nyogok, dikasih info kepada si KPK ini. Gimana? Ya kalau itu berarti udah di TO loh. kan kok bisa pasti ya tahu itu di hari itu ada istilahnya penyerahan uang. Kok ya bisa pas kalau kita bilang kok ya nilala ya kok tepaan pas wayane nyerano duit itu ketemon. Nah, apakah di sini nggak ada semacam kayak info yang dari orang dalam yang valid begitu? Gimana?
Ya pasti udah ada sih kalau aku bilang ya itu tadi dia sudah jadi target operasi. Jadi ya wes lah ya gitu loh, emang dia lagi apes lah Sudah gitu loh, banyak orang direncanakan. nggak suka kayak gitu ya. Ya wes lah ya. Jadi ya istilahnya sudah diketahui ya kalau dia itu kepingin melakukan penyogokan kan gitu. Nah gini loh sekarang. Gimana, Kanita? Iya kan pasti udah diinvestigasi sebelumnya, nggak mungkin dia cuman kayak dapat info sekilas gitu kan, nggak mungkin. Pasti 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kan udah ada suara-suara miring. Iya udah Jadi dia detail. tahu kapan. Iya makanya. Jadi ya istilahnya sudah ada prosesnya sebelum dilakukan untuk operasi Hari H. OTT-nya kan itu. Nah, kalau menurut pendapat dari Erika ataupun Kanita sendiri ini ya, kalau saya sih lihat kan pejabat itu kan sebelumnya yang terkena OTT ini kan juga cukup banyak. Kemudian dari sisi pertama juga, ya kalau saya pribadi kalau dari sisi upah juga ataupun gaji mereka ya cukup. Kemudian dan itu pun juga istilahnya nggak harus sih mereka juga melakukan hal seperti itu. Kalau dibilang secara koneksi, kalau mereka misalkan kepingin meng-hire orang lain yang bisa buat untuk memperbaiki laporan finansial, kalau menurut saya mereka dari sisi koneksi cukup luas. Jadi kalau dibilang apakah mengalami hambatan juga tidak, karena mereka kalau selaku pejabat memiliki kewenangan juga untuk meng-hire si A ataupun si B. Nah, jadi kan mestinya OTT ini juga ataupun mereka melakukan korupsi ini pun juga nggak seharusnya dong, karena ya dibilang kalau dari sisi kewenangan mereka punya channel, mereka punya juga sisi gaji ataupun mereka juga ya dibilang istilahnya apa namanya kurang juga bercukupan. Nah ini apakah kemudian sekarang itu sebetulnya pejabat itu apakah kita dapat katakan itu perlu nggak sih pejabat ini tuh seharusnya itu lebih bisa memahami ya tugas dan fungsinya, karena kan kalau saya melihat dengan berbagai macam case itu agak agak cukup menyedihkan juga kalau mereka selaku pejabat yang kalau orang bilang itu kan mendapatkan kepercayaan publik, kemudian mereka bersikap seperti itu. Nah ini lalu bagaimana sih sebetulnya yang untuk apa namanya registernya ini? Apakah register juga ini juga perlu diperhatikan gitu loh? Silakan. Kalau aku bilang sih agak susah ya. Maksudnya gini, kalau dari sisi negara kita ya untuk kita melakukan pemilihan gitu, maksudnya kepala daerah atau entah itu kepala negara atau entah itu pemilu gitu ya, itu biaya yang dia keluarkan, taruhlah aku mau jadi caleg nih, itu sudah ada minimumnya sekian M gitu kan. Jadi begitu dia itu menjabat, otomatis dia mikirnya, oh aku sudah spending sekian M nih kemarin. Ya, kalau aku kerjanya taruhlah 5 tahun, berarti aku harus dapat sekian M plus sekian tahun tuh aku dapat sekian. Mereka sudah pasti kayak gitu kan, mending sudah ngitung untung dan ruginya. Dan begitu seseorang mikir untung dan rugi, itu yang namanya dia punya tanggung jawab atau dia punya tugas, ya mereka nggak ngurus lah. Yang penting gimana caranya supaya aku dapat duit segitu, kan akhirnya jadi kayak gitu loh. Itu yang mungkin harus dirubah sih kalau aku bilang. Kalau seandainya mungkin pemilihan kita dirubah, nah aku nggak tahu seperti apa ya, karena terus terang aku nggak bisa ngomong atau compare dengan yang di sini. Kebetulan di sini juga lagi ada nanti tanggal 21 itu ada pemilu untuk Perdana Menteri Australia. Itu juga aku nggak bisa ngomong karena di sini kan orangnya cuma 26 juta gitu penduduknya kan gitu, dibandingin di Indonesia yang segitu banyak gitu. Jadi aku mikir
susah gitu loh. Kalau ngomong begitu sudah menjabat, maunya fokus sama tugasnya ya karena dengan biaya untuk menjadi pejabat segitu besarnya, mereka mikirnya ya gimana caranya ngembaliin duit itu kan, jadinya kayak gitu. Harus balik bandar. Iya, kalau nggak balik modal, ngapain juga kita kan orang sekarang kan mikirnya jadi gitu loh. Ngapain kita susah-susah, nggak balik modal kok gitu kan? Ya mikirnya jadi yang kayak gitu ya. Kalau aku bilang sih kalau mau ya itu tadi benar-benar orang yang benar tanpa harus ngeluarin uang 1% pun, kasarannya kan gitu Sania. Mungkin kalau di sini ada kayak apa ya, diusulin kayak gitu sih. Kalau di sini itu ada lokal hero lah kayak gitu-gitu lah. Jadi orang lokal yang menurut orang lokal itu orang ini punya jasa, orang ini bisa mimpin kayak gitu-gitu itu ada kalau di sini. Kalau di Indonesia rasanya nggak ada ya kayak gitu loh. Siapa yang ngusulin Sania kayak aku mungkin ngusulin Kosugi tuh orangnya baik loh, dia bisa mungkin ngatur kayak gini terus akhirnya Kosugi bisa jadi kalau di sini konsol, aku nggak, kalau di Surabaya apa ya, kayak mungkin pejabat Pemkot kayak gitu loh kok. Kalau di sini nggak. Kalau aku bilang kalau kayak gitu itu mungkin lebih apa ya? Lebih bisa bagus, mengenali orangnya kan gitu. Iya. Karakternya. Dan nggak perlu dana untuk kampanye kan, nggak perlu juga buang-buang duit sekian untuk cetak-cetak brosur, bikin kaos lah, apalah kan nggak perlu gitu loh. Dan itu kalau aku bilang itu lebih bagus sih gitu loh, ketimbang yang kita lakuin sekarang, buang-buang duit terus akhirnya pejabatnya juga nggak peduli sama berkualitas. Iya gitu loh, standarnya nggak ada kadang-kadang, dan itu juga bukan bidangnya dia gitu, kayak taruhlah mungkin di komisi sekian gitu, aku nggak tahu komisi berapa banyak di DPR ya, mungkin komisi apa yang bagian apa ya, emang harusnya dia aware di bidang itu gitu loh. Jangan seandainya ya ini tadi kayak aku bilang akuntansi, tapi yang duduk sebagai yang pembuat laporannya mungkin lulusan PGSD. Jadi kan nggak nyambung, bener gitu loh. Gimana mau bikin laporan kalau dia tidak punya skill di situ gitu loh. Itu small item yang mungkin kita harus aware gitu loh. Negara kita harus tahu gitu loh. Atau mungkin masyarakat kita harus mengerti itu dulu gitu loh. Begitu sudah mengerti, itu jauh lebih gampang untuk kita maju kan gitu. Kalau enggak ya gini-gini aja lah. Aku kadang-kadang kalau baca berita yang ditulis Kanita, kadang-kadang apa sih gitu. Banyak banget yang kadang-kadang aku sampai ya Indonesia segitunya ya kayak kan gitu loh, sampai aduh apa sih gitu. Cuman ya inilah negara kita, inilah masyarakat kita kayak gitu ya. Aku ya kadang-kadang ya ampun ya wis lah ya kata lapo. Inilah Indonesia. Ya kan mungkin dia emang udah terlalu fokus ngejar keuntungan itu tadi, jadi udah lupa tugas-tugasnya apa, kewajibannya apa. Tapi ya balik lagi, kalau dia nggak ngeluarin dana untuk kampanye dan lain-lain, warga Indonesia juga nggak mau milih, kan? Aku gak mau sangoni kok bukan milih ya mau gitu. Iya makanya jadi ya kalau orang bilang ayam telur ayam dan telur kayak gitu jadi ya muter aja gitu loh, nggak bisa ngomong ujung pangkalnya gimana kan gitu. Oke, untuk kesimpulannya nih buat topik kita pada siang hari ini apa? Buat para netizen, silakan. Kanita. Kalau ngomongin masalah korupsi emang sampai besok juga nggak akan kelar ya ini. Nggak akan pernah ada habisnya, karena kalau menurut saya pribadi sih, korupsi itu bisa dikatakan penyakit masyarakat ya. Jadi ya kalau penyakit kan pasti ada obatnya ya kan, dengan cara ya balik ke diri sendiri itu tadi, gimana dia tuh harus tahu tujuan utamanya tuh apa kayak gitu-gitu. Nah tapi kalau misalnya dia udah sembuh dari penyakitnya, kan kita nggak bisa menjamin juga penyakit itu nggak akan kambuh lagi gitu kan. Jadi ya menurut saya nggak akan pernah ada habisnya, pasti akan selalu ada. Karena kalau misalnya nggak ada, ya KPK mau ngapain dong?
dia juga kerjanya jadi bagaikan sayur tanpa garam. Nggak ada yang menantang gitu kan. Ini anaknya Surya kalau ngomong kan gitu. Oke, Kalau Kak dari Rika. aku sih mungkin lebih aware ya. Dalam artian pertama lebih aware tugasnya apa. Kedua mungkin dari segi punishment-nya mungkin lebih berat. Dalam artian ya, kalau kita lihat sekarang kan koruptor-koruptor tuh paling berapa sih? 2 tahun, padahal korupsinya sekian ratus M gitu. Padahal kalau kita compare, coba kita kerja 2 tahun, dapat nggak sekian ratus M? Kan nggak juga gitu kan. Jadi kalau aku bilang mungkin sekarang di compare dengan dia berapa banyak dia korupsi kan gitu. Kalau taruhlah gaji UMR kita sekarang berapa kan gitu. Begitu di compare sama dia berapa yang dia korupsi, ya udah itu dikasih aja sekian. Taruhlah sampai 200 tahun, ya udah kasih aja penjara 200 tahun kan gitu. Jadi mungkin itu bikin dia efek jerah sih kalau aku bilang kayak gitu. Oke, dari saya ya, kesimpulannya buat para netizen itu satu, pertama kalau misalkan menjadi seorang pejabat itu juga perlu dipahami resikonya maupun tanggung jawabnya dan tugasnya. Jadi jangan sampai itu kemudian kita itu menggunakan segala cara lah untuk mempertahankan jabatan kita ataupun untuk menutupi hal-hal yang mestinya kita pun selaku pejabat itu juga memiliki tanggung jawab. Itu sih dari saya. Oke, bagi yang sudah nonton ya, jangan lupa kemudian like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di edisi-edisi berikutnya. Bye-bye.